Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dasar desain grafis. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizda Citra Amanda. Nama saya Nail Harina Maulidian. Bab 1. Unsur tata letak garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. A. Memahami unsur-unsur tata letak. Unsur tata letak adalah bagian-bagian unsur yang terpisah yang selanjutnya ditata dan diletakkan pada suatu ruang untuk menjadi kesatuan yang memiliki makna dalam pembuatan sebuah karya desain. 1. Unsur garis. Elemen garis merupakan elemen yang pertama dan yang paling dasar dalam unsur tata letak. Dalam menggambar, garis adalah goresan pena atau pensil. Dalam desain grafis, ada dua titik yang saling terhubung. Garis berguna untuk membagi ruang dan mengarahkan pandangan ke lokasi tertentu. Garis dimaknai sebagai batas limit dari bidang dan warna. Terbentuknya sebuah garis merupakan gerak dari suatu titik yang membekas sehingga terbentuk suatu goresan seperti gambar di samping. A. Fungsi garis. Dalam teori tata letak, garis memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai pembatas tepi bidang atau objek untuk memberikan representasi atau citra struktur, bentuk, dan bidang. 2. Menciptakan ekspresi seperti nilai, gerak, atau dinamika, nilai irama, dan nilai arah. 3. Memberikan kesan pada visual desain seperti tegas, luas, dan dinamis. B. Jenis garis. Yang pertama, ada garis horizontal yang memberi sugesti ketenangan atau hal yang tidak bergerak. 2. Garis vertikal berarti stabilitas, kekuatan, dan kemegahan. 3. Garis diagonal berarti tidak stabil, sesuatu yang bergerak atau dinamis. 4. Garis lengkung S berarti grace dan keanggunan. 5. Garis zigzag berarti bergairah, semangat, dinamis, atau gerak cepat. 6. Garis bending upright berarti sedih, lesu, dan duka. Pada pembuatan desain garis menggunakan software berbasis vektor dengan CorelDRAW X7, dapat menggunakan freehand tool atau dengan menekan F5. Sedangkan tebal atau tipis garis menggunakan outline dengan klik tanda pen tool di pojok bawah, seperti pada contoh sebelah kiri. Dan pada contoh sebelah kanan, untuk mengatur garis menjadi lengkung, zigzag, lancip, atau lurus dengan menggunakan shape tool atau dengan menekan tombol F. 2. Unsur bidang. Bidang adalah unsur tata letak berupa objek yang mempunyai dimensi panjang dan lebar atau bersifat tipis. Sedangkan yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi disebut bentuk atau memiliki volume. Bidang bersifat 2 dimensi, sedangkan bentuk bersifat 3 dimensi. Seperti gambar di samping ini. Bidang dapat tersusun dari komposisi huruf-huruf yang dirangkai secara kreatif sehingga dapat menyampaikan pesan tertentu. Untuk gambar Garuda ini, untuk membuat bidang dengan berbagai macam bentuk menggunakan software CorelDRAW X7 dengan cara klik pada Shape Tool atau dengan menekan tombol F6. Untuk gambar yang tengah, memodifikasi bentuk dari objek yang dibuat menggunakan perintah seperti weld, intersect, atau trim. Dan yang terakhir, sifat atau karakter bidang sebagai unsur penyusunan tata letak dijabarkan sebagai berikut. A. Bidang horizontal dan vertikal memberikan kesan tentang statis, stabil, dan teratur. B. Bidang bundar memberikan kesan santai, stabil, atau gerak. C. Bidang segitiga memberikan kesan statis maupun dinamis. Dan D. Bidang bergelombang memberikan kesan irama, kehidupan, dan gerak. 3. Unsur ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang menjelaskan suatu pengertian yang berfungsi menghiasi buku atau majalah dan surat kabar pada kolom-kolom tertentu. Gambar ilustrasi termasuk dalam seni rupa 2 dimensi yang bertujuan memperjelas suatu pengertian. Fungsi khusus ilustrasi diantaranya A. Memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita. B. Memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan dalam tulisan ilmiah. C. Memberikan bayangan langkah kerja. D. Mengomunikasikan cerita. E. Menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia. F. Memberikan humor-humor tertentu untuk mengurangi rasa bosan. Dan G. Dapat menerapkan konsep yang disampaikan seperti contoh gambar di samping. A. Teknik gambar tangan atau hand drawing. Ilustrasi gambar tangan dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan dengan memberikan ekspresi dan karakter
tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat, contohnya pada gambar di atas. Dan B. Teknik fotografi ilustrasi yang berupa foto dihasilkan dengan teknik fotografi menggunakan kamera manual ataupun digital. Objek fotografi menjadi lebih realistis, eksklusif, dan persuasif. Dalam kenyataan, teknik engraving dan teknik fotografi dapat digabung. 4. Unsur tipografi. Tipografi merupakan salah satu elemen dari dunia desain grafis yang unik. Dalam hal ini, tipografi bukan hanya sekedar elemen bacaan, melainkan unsur seni yang luar biasa. Tipografi dapat dikatakan sebagai bahasa yang dapat dilihat. Menurut Suryanto 2011, tipografi adalah bidang ilmu yang mempelajari seluk-beluk mengenai huruf yang mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai fungsi estetis dan fungsi komunikasi. Sebagai fungsi estetis, tipografi digunakan untuk menunjang penampilan sebuah pesan agar terlihat menarik. Sedangkan sebagai fungsi komunikasi, tipografi digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa teks dengan jelas dan tepat. Peran tipografi adalah mengomunikasikan ide atau informasi dari halaman tersebut ke pengamat. Perkembangan tipografi saat ini sudah mengalami perkembangan dari fase penciptaan dengan tangan hingga menggunakan komputer. A. Jenis dan karakteristik huruf. Menurut Suryanto 2011, huruf diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut. 1. Roman. Ciri dari huruf ini adalah memiliki sirip atau kaki serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Huruf Roman memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya. Pesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah, mulai, dan feminim. Contohnya pada gambar berikut. 2. Egyptian. Jenis huruf yang memiliki ciri kaki atau sirip serif yang berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Pesan yang ditimbulkan adalah kokoh, kuat, kekar, dan stabil, seperti gambar di sebelah kanan. 3. Sans serif. Pengertian sans serif adalah tanpa sirip atau serif. Huruf jenis ini tidak memiliki sirip pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Pesan yang ditimbulkan oleh huruf jenis ini adalah modern, kontemporer, dan efisien. Contohnya di gambar sebelah kiri. 4. Script. Huruf script menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas atau pensil tajam yang biasanya miring ke kanan. Pesan yang menimbulkannya adalah sifat pribadi dan akrab. Contohnya gambar sebelah kanan. 5. Miscellaneous. Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada. Pada huruf ini ditambahkan dengan hiasan dan ornamen atau garis-garis dekoratif. Pesan yang dimiliki adalah dekoratif dan ornamental. Contohnya sebelah kiri. 5. Unsur warna. Warna dalam layout dapat menyampaikan mood, membuat gambar menarik perhatian, dan mengidentifikasi objek. Pemilihan warna itu sangat penting dalam menghasilkan karya yang berkualitas. Warna dapat digunakan untuk A. Sorot elemen penting dan utama seperti subhead. B. Menarik mata. C. Sinyal yang melibatkan pembaca untuk melihat terlebih dahulu. D. Membuat gambar atau mood. E. Mengatur. F. Bersama kelompok elemen yang mengisolasi mereka, dan G. Memprovokasi emosi. 6. Unsur gelap terang. Gelap terang merupakan untuk gelap dan warna muda untuk terang yang disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau karena pengaruh cahaya. Contohnya seperti gambar di samping. Pengaturan gelap terang pada desain grafis dapat diciptakan dengan pengaturan intensitas warna. Dapat pula diciptakan dengan menggunakan efek khusus. Berikut cara pengaturan gelap terang pada software CorelDRAW dan Adobe Photoshop. A. Cara pengaturan gelap terang pada CorelDRAW X7 dengan cara klik pada menu, kemudian bitmap, kemudian image adjustment lab. Setelah itu, muncul kotak dialog berikut. Pada kotak dialog pengaturan image adjustment lab, pengaturan pada brightness, contrast, dan saturation. Geser ke kiri untuk mengurangi dan ke kanan untuk menambah intensitas terang. Dan B. Cara pengaturan gelap terang pada Adobe Photoshop CS6 dengan cara klik pada menu image, kemudian adjustment, dan kemudian brightness atau contrast. Bakal muncul tampilan seperti ini. Pada kotak dialog pengaturan pada brightness dan contrast, geser ke kiri untuk mengurangi dan ke kanan untuk menambah intensitas terang. 7. Tekstur.
Tekstur adalah tampilan permukaan atau corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Lapan ruang atau space adalah unsur yang dapat bersifat semu atau nyata. Seniman ini dapat menghasilkan kesan ruang pada lukisan dengan cara memberikan bayangan, membuat perspektif pada objeknya, memberikan perbedaan warna terang dan gelap, dan masih banyak lagi, seperti contoh gambar samping. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.